Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Dian Indriani. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Sebelumnya namaku Dian Indriani dengan NIM 18622011320. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis regresi data panel. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai. Saya akan menjelaskan mengenai data penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu pengaruh ROA, CR, DER, dan PBV terhadap IO sampai dengan 2015 di 6 perusahaan. Di mana IO adalah institutional ownership, yaitu kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non-bank di mana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Dalam penelitian ini, IO berkedudukan sebagai variabel dependen. Yang kedua yaitu ROA, atau Return on Asset, adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan berbagai aset yang dimiliki perusahaan untuk bisa menghasilkan laba. Menurut Eduardo Stabililli, dalam penelitian ini, ROA berkedudukan sebagai variabel independen. Yang ketiga yaitu CR, atau Current Ratio, adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar. Dalam penelitian ini, CR berkedudukan sebagai variabel independen. Selanjutnya yaitu DER atau Debt Equity Ratio, adalah rasio hutang terhadap ekuitas yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Dalam penelitian ini, DER berkedudukan sebagai variabel independen. Yang kelima yaitu PBV, atau Price to Book Value, adalah rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai buku saham. Menurut Fahrudin dan Hadianto pada tahun 2001. Dalam penelitian ini, PBV berkedudukan sebagai variabel independen. Selanjutnya yaitu pengolahan data sekunder pada program IFRS. Tahap pertama yaitu input data. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka software IFRS. Lalu klik File, kemudian New, dan pilih Work File. Pada Work File Structure Type, pilih Balance Panel. Target yaitu 2011, End Date yaitu 2015. Number of Flow Section adalah 6, di mana 6 adalah jumlah perusahaan. Dan isikan data panel pada kolom WF. Kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk menambahkan subjek, objek, lalu pilih New Object, pilih Series, dan isikan IO sebagai variabel dependen, kemudian klik OK. Lalu untuk menambahkan variabel independen, kita klik kanan pada variabel IO, lalu klik copy, kemudian klik paste, dan ganti menjadi ROA sebagai variabel independen. Kemudian lakukan hal yang sama untuk variabel independen lainnya. Untuk memasukkan data, kita klik CTRL dan tekan. Lalu klik secara berurutan mulai dari IO, ROA, CR, DER, dan PBV. Nah, urutan ini sama dengan urutan data di Excel yang akan kita copy di IFRS. Kemudian klik kanan, lalu klik Open, lalu pilih Extrude. Sebelum kita memasukkan data, klik Edit. Lalu kita buka Excel. Copy semua data. Dan paste. Setelah itu kita close. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua yaitu analisis statistik deskriptif. Langkah-langkahnya yaitu klik Quick, kemudian pilih Group Statistik, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Common Sample. Kemudian kita masukkan variabelnya secara urut, kemudian klik OK. Ini dia output. Kita freeze dulu agar outputnya tidak hilang. Kita beri nama. Oke. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa jumlah data atau observation yang digunakan yaitu 30. Nilai min terbesar dialami oleh variabel DER yaitu sebesar 42,396267.
Sedangkan nilainya terkecil dialami oleh variabel PBV yaitu sebesar 1,387667. Untuk nilai median terbesar dialami oleh variabel IO yaitu sebesar 41,87500. Sedangkan nilai median terkecil dialami oleh variabel PBV yaitu 1,125000. Untuk nilai maksimum terbesar dialami oleh variabel DER dengan nilai 111,5900 dan nilai maksimum terkecil dialami oleh variabel PBV yaitu 3,600000. Sedangkan untuk nilai minim terbesar dialami oleh variabel DER dengan nilai 7,330000 dan nilai minimum terkecil dialami oleh variabel ROA yaitu minus 7,740000. Kemudian ada standard deviation di mana nilai terbesar dialami oleh variabel DER yaitu 29,65726, sedangkan nilai standard deviation terkecil dialami oleh variabel PBV dengan nilai 0,844919. Kemudian ada skewness. Skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah positif skewness yang menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan, sedangkan negatif skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Variabel ROA dan CR memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar min tidak normal. Sedangkan variabel IO, DER, dan PBV memiliki nilai di sekitar 0 yang berarti asimetri distribusi datanya bersifat normal. Kemudian ada kurtosis. Untuk variabel ROA dan CR memiliki nilai lebih dari 3 yang berarti ketinggian distribusi data tidak normal. Sedangkan variabel IO, DER, dan PBV memiliki nilai kurtosis kurang dari 3 yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Selanjutnya ada Jar-Kubera. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan apabila datanya bersifat normal. H0 pada data berdistribusi normal, uji Jar-Kubera didistribusi dengan R kuadrat dengan pajak bebas atau VF freedom sebesar 2. Selanjutnya ada nilai probabilitas. Nilai probabilitas variabel IO, DER, dan PBV lebih besar daripada alfa 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi normal. Kemudian kita close. Lalu kita lanjutkan dengan tahap ketiga yaitu estimasi model regresi data panel. Langkah-langkahnya yaitu klik Quick, kemudian pilih Estimate Equation, masukkan semua variabel mulai dari IO, C, ROA, CR, DER, dan PBV di mana standar. Kemudian pada panel option, pastikan cross section berada pada 0 untuk model common effect model. Kemudian ini dia outputnya. Kita freeze terlebih dahulu agar outputnya tidak hilang. Kita beri nama common effect model. Oke, lalu kita simpan di bawah dan kita close. Lalu kita lanjutkan dengan model yang kedua yaitu fixed effect model. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu klik Quick, kemudian Estimate Equation, masukkan semua variabelnya, IO, C, ROA, CR, DER, dan PBV, di mana C adalah konstanta. Kemudian pada panel Options, pastikan posisi fix, kemudian klik OK, dan ini dia outputnya. Kita freeze terlebih dahulu agar tidak hilang, lalu kita beri nama Fixed Effect Model. Klik OK, lalu kita close. Kita lanjutkan ke model yang ketiga yaitu Random Effect Model. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu klik Estimate Equation, lalu masukkan semua variabel mulai dari IO, C, ROA, CR, DER, dan PBV, di mana C adalah konstanta. Kemudian pada panel Options, pastikan cross section berada pada posisi random, kemudian klik OK. Ini dia hasilnya. Jangan lupa untuk di freeze terlebih dahulu agar output tidak hilang. Kemudian kita beri nama Effect Model. Oke. Nah, ini dia pengolahan data pada aplikasi EViews untuk analisis data panel untuk data sekunder. Sekian pengolahan data dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang baik dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.